Pemirsa, seorang bocah laki-laki berumur 5 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu pagi tadi. Ibu korban pun menangis histeris pemirsa saat buah hatinya ditemukan tidak bernyawa dan mendapati adanya luka di bagian wajah. Mohon maaf ya, biar supaya jelas ini ya. Iya, nanti dulu ya. Bentar dulu ya. Halo. Warga sekitar Jalan Yodo 3 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan dengan ditemukannya seorang bocah laki-laki dalam kondisi tidak bernyawa di taman pemukiman warga. Diketahui korban adalah AZ, bocah berusia 5 tahun. Ibu korban yang sejak Jumat malam mencari keberadaan anaknya menangis histeris saat menemukan sang anak dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan oleh seorang warga yang sedang menyapu. Ia mengira korban adalah sebuah boneka, namun setelah diperiksa ternyata seorang anak yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Cuma saya sama Pade masih sepi. Jam berapa, Bu? Jam 6:30. Iya, kan mau nyapu pagi-pagi masih gelap, nggak kelihatan. Jadi, ntar kalau udah kelihatan gitu. Terus anak itu mukanya gimana, Bu? Nggak lihat mukanya, saya terus nggak lihat apa-apa. Terus manggil Pade, udah nggak lihat lagi. Warga pun melaporkan penemuan jasad anak laki-laki ke pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi. Hasil pemeriksaan sementara korban ditemukan mengeluarkan busa dari mulut dan adanya luka lebam dan gosong di wajah serta bercak darah. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat kompensasi. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Ngecek ke TKP dan betul ditemukan satu anak laki-laki umur kurang lebih 5 tahun ya, sedang jatuh tergeletak dan setelah dicek sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan laporan tadi mukanya gimana ya? Mukanya ada luka di bibir dan agak gosong di badan. Petugas kepolisian pun membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan proses autopsi sehingga dapat dipastikan penyebab kematian korban. Guna penyelidikan lanjut, kasus tewasnya bocah laki-laki berusia 5 tahun ini pun ditangani oleh Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana kronologi penemuan bocah 5 tahun yang ditemukan meninggal dunia di pinggir taman di kawasan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Lalu, apakah penyebab kematian korban sudah diketahui? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Putri Sofia. Putri Sofia, silakan dengan informasi Anda.
Ya, selamat sore Nadila, Saleh, dan pemirsa TV One. Setelah dinyatakan hilang, setelah bermain dengan teman-temannya, seorang bocah berusia 5 tahun, bocah laki-laki, ini ditemukan tewas di salah satu taman permukiman di Jalan Yoda 3, Gandaria, Jakarta Selatan, di tempat kami melaporkan saat ini. Dan bisa digambarkan pemirsa, memang kalau kita lihat dari TKP sendiri, ini merupakan taman permukiman warga, yang mana kalau dilihat ini sudah ditutupi oleh garis polisi. Dan inilah titik di mana pertama kali jasad bocah laki-laki tersebut ditemukan pada pagi hari oleh salah seorang warga yang memang berada di depan oleh taman ini. Yang pertama kali ditemukan sejak pagi tadi, hendak menyapu. Namun setelah menyapu, seorang saksi tersebut menemukan bahwa terdapat jasad bocah yang telah tertelungkup begitu di dekat tiang listrik dan tertutup oleh beberapa semak-semak. Sehingga itulah pemirsa mengapa dari malam hingga pagi hari ini bocah tersebut ditemukan dalam keadaan tewas dan tidak diketahui keberadaannya pada kurun waktu tersebut. Dan memang saat ditemukan, bocah laki-laki tersebut dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dan ada beberapa luka, terlebih di bagian wajahnya, ini beberapa luka lebam, dan juga ada luka-luka seperti bagian gosong yang ada di wajah korban. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, terdapat ada beberapa busa yang muncul di bagian mulut dari bocah berusia 5 tahun tersebut. Dan pemirsa, kita tentu penasaran sebenarnya seperti apa kronologis ditemukannya bocah tersebut, karena memang kalau dilihat dari lokasinya ini merupakan lokasi yang cukup ramai oleh warga, dan tentu kita akan bertanya langsung dengan salah satu warga dan juga sekaligus tinggal tepat di depan dari taman permukiman ini. Sudah bersama kami Ibu Yanti. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Ibu, boleh diceritakan bagaimana pagi hari tadi ditemukannya jasad bocah laki-laki berusia 5 tahun tersebut di taman ini, Bu? Saya kan tidak tinggal di sini. Ini rumah orang tua saya. Orang tua saya sudah sepuh, usianya 81 tahun. Dia biasa kesehariannya kalau pagi itu sapu-sapu, bersih-bersih. Kemudian jam 5:30 dia sapu, terus dia melihat ada seorang bocah terlungkup. Dipikir ibu saya itu apa, boneka atau mainan gitu kan. Terus ya, ternyata kayaknya seorang anak kecil gitu. Kemudian ibu saya manggil lah tetangga di sebelah rumah, itu barulah memanggil bantuan yang lainnya gitu. Pada saat ditemukan kondisinya sudah tidak bernyawa ya Bu ya? Iya, sudah terlungkup. Saya juga tahu dari status WA teman. Terusnya saya juga baru tahu pas siang saya datang ke sini gitu, karena kan ibu saya tuh ada sakit, jadi saya khawatir kalau terjadi apa-apa kan, kalau dengar apa-apa dia ini gitu kan. Kemudian saya datanglah siang ini gitu. Kalau boleh tahu Bu, apakah memang bocah laki-laki tersebut merupakan warga sekitar? Apakah memang kerap bermain di sekitaran taman ini? Biasanya anak-anak itu biasa, yang saya tahu dia main biasanya agak di bawah, tapi kadang-kadang juga main di taman ini, di Taman Yado ini, tapi biasa sama teman-teman lah biasa gitu. Memang begitu sih. Ibu, ini kan dugaan sementara kematian dari bocah tersebut adalah akibat tersetrum begitu ya Bu, namun tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain begitu. Apakah memang di sini ada tiang listrik yang memang cukup rentan, Bu? Ada beberapa kali terbakar di ujung sana karena ada aliran listrik. Aliran listrik sampai terbakar pohonnya di ujung situ ya. Jadi sampai panggil PLN minta bantuan gitu, sampai mati lampu gitu. Dan ada 2 kali kayaknya sampai pohonnya ditebang. Kemudian itu aja. Terima kasih banyak Ibu Yanti atas waktunya dan penjelasannya tadi. Dan pemirsa, tidak menutup kemungkinan penyebab dari kematian dari bocah berusia 5 tahun tersebut. Apakah memang ada penyebab dari tersetrumnya listrik? Karena kalau dilihat kurun waktunya ini ada waktu yang cukup lama, sejak malam hingga pada pagi hari ini ditemukannya bocah tersebut. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Nadila. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari TKP. Selamat bertugas kembali.